Kita mulai dengan bagian A, kekalahan-kekalahan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai berakhirnya penjajahan dan awal kedaulatan bangsa Indonesia. Peristiwa ini terjadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu akibat kekalahan beruntun dalam Perang Dunia Kedua. Sejak 1942, Jepang mulai mengalami kemunduran, meskipun terus menyebarkan propaganda kemenangan. Kekalahan Jepang semakin nyata saat sekutu melancarkan serangan ke wilayah Asia, termasuk Indonesia. Beberapa pertempuran besar terjadi di Tarakan dan Balikpapan. Tempat ladang minyak penting direbut kembali oleh sekutu. Serangan ini menyebabkan penderitaan hebat bagi rakyat, termasuk kelaparan dan pengungsian. Selain itu, pertempuran di Morotai berlangsung lama dan menambah kesengsaraan rakyat. Seorang serdadu Jepang, Teiro Nakamura, bahkan bersembunyi selama 30 tahun karena tidak tahu perang telah usai. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang dan rakyat perlu bersikap kritis terhadap informasi, termasuk propaganda. Bagian B menuju proklamasi kemerdekaan. 1. Pembentukan PPKI. Menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, dibentuklah PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tidak seperti BPUPK yang anggotanya dipilih oleh pejabat militer Jepang di Jawa, anggota PPKI dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi dari berbagai wilayah Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedjodiningrat berangkat ke Dalat, Vietnam, dan bertemu Jenderal Terauchi pada 12 Agustus. Dalam pertemuan itu, Terauchi menyatakan bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan PPKI dibentuk untuk mempersiapkannya. Sekembalinya ke Indonesia pada 14 Agustus 1945, Soekarno menyatakan bahwa kemerdekaan akan segera datang. Pernyataan tersebut diberitakan oleh surat kabar seperti Asia Raya dan Cahaya dan disampaikan dalam bentuk kiasan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga, yang bermakna kemerdekaan sangat dekat waktunya. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada 15 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kabar ini mendorong kelompok pemuda di Jakarta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu sidang PPKI. Namun, Soekarno dan Hatta menolak desakan tersebut. Karena penolakan itu, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada dini hari 16 Agustus untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Meski ditekan, kedua tokoh tetap menolak memproklamasikan kemerdekaan di sana. Sementara itu, di Jakarta terjadi kesepakatan antara Ahmad Subarjo dan Wikana bahwa proklamasi harus dilakukan di Jakarta. Laksamana Muda Maeda bahkan bersedia menjamin keselamatan para tokoh nasionalis dan menyediakan rumahnya sebagai tempat persiapan. Ahmad Subarjo kemudian menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah diyakinkan bahwa proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus 1945, para pemuda akhirnya membebaskan mereka dan keduanya kembali ke Jakarta malam itu juga. Bagian C, detik-detik proklamasi. 1. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta pulang ke rumah masing-masing sebelum menuju rumah Laksamana Maeda, tempat persiapan proklamasi dilakukan. Hatta meminta Subarjo untuk mengundang anggota PPKI ke rumah Maeda tengah malam itu. Soekarno dan Hatta sempat menemui Jenderal Nishimura untuk menyampaikan rencana proklamasi. Tetapi Jepang yang telah menyerah kepada sekutu hanya diminta menjaga status quo dan tidak dapat mendukung secara resmi kemerdekaan Indonesia. Namun, Nishimura tidak menghalangi rencana proklamasi tersebut. Di rumah Maeda hadir tokoh-tokoh dari PPKI, pemuda, dan Cuo Sangin. Namun, hanya 5 orang yang menyusun draft awal teks proklamasi, yaitu Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan Sayuti Melik.
Setelah draft disusun dan dibacakan, sebagian besar menyetujuinya. Meski golongan muda mengusulkan agar kalimat dalam naskah dibuat lebih tegas, usulan yang akhirnya tidak digunakan. Setelah mencapai kesepakatan, Hatta mengusulkan semua peserta menandatangani teks. Namun atas usul pemuda, naskah proklamasi akhirnya hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. 2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah naskah proklamasi disepakati, para tokoh kembali ke rumah masing-masing sekitar pukul 5 pagi. Para pemuda kemudian membagi tugas, mencetak dan menyebarkan naskah proklamasi menggunakan fasilitas kantor berita Domei. Awalnya, proklamasi direncanakan dibacakan di lapangan Ikada, tetapi karena dijaga ketat oleh tentara Jepang, rencana dipindahkan ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Wali Kota Jakarta, Suwiryo, memerintahkan untuk menyiapkan pengarah suara dan tiang bendera dibuat dari bambu yang dibersihkan oleh Suhut. Para pemuda mendesak Soekarno untuk segera membacakan proklamasi, namun ia menunggu kehadiran Hatta terlebih dahulu. Sekitar pukul 10 pagi, 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan secara sederhana di halaman rumah Soekarno. Setelah pembacaan, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan oleh Latif dan Suhut, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peristiwa bersejarah ini diabadikan dalam foto oleh Frans Mendur. Foto-foto karya saudaranya, Alex Mendur, dirampas dan dimusnahkan oleh tentara Jepang, sehingga hanya dokumentasi Frans yang tersisa hingga kini. Bagian D, sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. Kita mulai dengan penyebaran berita proklamasi. Setelah proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, F. Hughes berhasil menyiarkan beritanya melalui stasiun radio Domei. Meskipun Jepang memerintahkan penghentian siaran tersebut, Kepala Kantor Berita Domei, Waidan B. Palenewan, memerintahkan agar siaran tetap dilakukan setiap setengah jam hingga pukul 16.00. Untuk menghindari sensor Jepang, beberapa siaran dilakukan dalam bahasa daerah, seperti Radio Surabaya yang menggunakan bahasa Madura. Selain melalui radio, para pemuda mencetak dan menyebarkan naskah proklamasi secara langsung. Mereka juga berperan sebagai kurir untuk menyampaikan berita ke berbagai daerah, dibantu oleh surat kabar yang ikut menyebarluaskan informasi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyebaran berita proklamasi di Jawa. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tersebar luas di Pulau Jawa melalui berbagai cara, seperti telegram, radio, surat kabar, selebaran, kurir, hingga dari mulut ke mulut. Salah satu penyebaran tercepat terjadi lewat telegram dari kantor Berita Domei Jakarta ke cabang-cabang di Bandung dan Yogyakarta yang diterima pukul 12 siang. Radio juga memerankan peran penting dalam menyebarkan berita ke berbagai kota seperti Cirebon, Surakarta, Semarang, Madiun, Surabaya, dan Malang. Informasi dari Jakarta lalu disiarkan kembali oleh radio lokal dan disebarkan oleh masyarakat. Para pemuda turut aktif menyebarkan kabar tersebut. Misalnya, Yakub Gani menyampaikan berita ke Bekasi, sementara Datuk Jamin dan Sumanang mengirim kabar ke Tangerang. Penyebaran juga terjadi dalam kegiatan keagamaan, seperti setelah sholat berjamaah di Bekasi dan dalam khutbah Jumat di masjid-masjid besar di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dan guru-guru taman siswa turut memperluas penyebaran melalui pawai sepeda sambil membawa berita gembira tentang kemerdekaan. 2. Sumatera. Di Sumatera, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan melalui radio, telepon, kurir, dan dari mulut ke mulut. Pada malam 17 Agustus 1945, siaran radio dari Jakarta telah menjangkau Bukit Tinggi dan Padang. Keesokan harinya, Aka Gani menghubungi pimpinan buruh pertambangan minyak di Jambi melalui telepon dan juga menyebarkan berita ke Bangka Belitung. Selain itu,
anggota PPKI asal Sumatera seperti Tengku Muhammad Hasan, A. Abbas, dan M. Amir turut berperan menyebarkan informasi proklamasi. Mereka kembali dari Jakarta ke Palembang dengan pesawat pada 24 Agustus 1945, lalu melanjutkan perjalanan darat ke daerah masing-masing untuk menyampaikan kabar kemerdekaan. Sunda Kecil, Bali, dan Nusa Tenggara. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali diterima di Bali oleh para pemuda dan elit melalui siaran radio pada 17 Agustus 1945. Selain itu, I Gusti Ketut Puja, anggota PPKI, membawa langsung berita proklamasi dari Jakarta dan secara resmi mengumumkannya pada 23 Agustus 1945. Berita tersebut kemudian disebarluaskan melalui kurir ke Kupang pada akhir Agustus dan ke Pulau Sumbawa pada 2 September 1945. Kalimantan. Rakyat Kalimantan mengetahui berita kemerdekaan Indonesia melalui berbagai sumber, seperti siaran radio dan para pelaut dari Jawa. Di Pontianak, berita didengar lewat radio pada 8 Agustus 1945. Sementara di daerah pelabuhan seperti Sampit dan Pangkalan Bun, informasi disebarkan oleh pelaut. Di Balikpapan, berita dibawa oleh pekerja BPM dari Jawa, dan di wilayah lain seperti Puruk Cahu dan Martapura disampaikan oleh tentara Australia yang melucuti senjata Jepang. Sulawesi. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah terdengar di Sulawesi melalui siaran radio 17 Agustus 1945, tetapi belum tersebar luas. Penyebaran meluas terjadi setelah para pemimpin Sulawesi kembali dari Jakarta, seperti GSSC Ratulangi yang tiba di Bulukamba pada 20 Agustus 1945 dan menyebarkan berita ke utara, serta Lanto Daeng, Pasewang ke selatan. Akhir Agustus, berita sudah sampai di Maros dan pada September 1945 dibawa juga oleh pelaut dari Jawa, Maluku, dan Papua. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia terlambat diterima di Maluku dan Papua akibat keterbatasan komunikasi dan transportasi. Di Ambon, berita baru diketahui pada Oktober 1945. Sementara itu, Papua justru menerima berita lebih awal pada akhir Agustus 1945 melalui siaran radio dari Australia dan pamflet yang disebarkan oleh para tokoh IPA dari pengasingannya di Australia. Berita kemudian disebarkan dari Merauke ke wilayah-wilayah lain di Papua. Sambutan terhadap berita proklamasi di dalam negeri. Berita proklamasi kemerdekaan disambut dengan sukacita oleh rakyat, terutama para pemuda. Mereka segera bergerak merebut senjata, kantor pemerintahan, dan fasilitas strategis dari Jepang. Di Jakarta, mereka mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September 1945 yang berlangsung damai di bawah pengawasan Jepang. Di hari yang sama, terjadi insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Pemuda Surabaya mengganti bendera Belanda menjadi merah putih sebagai bentuk penolakan terhadap kembalinya penjajahan. Dukungan terhadap kemerdekaan juga datang dari Yogyakarta melalui pernyataan resmi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam ke-8. Komite Nasional Indonesia Daerah pun dibentuk di berbagai wilayah. Selain itu, dukungan rakyat juga tampak melalui grafiti bernada semangat kemerdekaan yang banyak ditulis dalam bahasa Inggris. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian sekutu dan dunia internasional terhadap perjuangan Indonesia, dengan harapan mendapat dukungan atas hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri dan sebagaimana tercantum dalam Atlantic Charter. Sambutan terhadap berita proklamasi di luar negeri. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disambut dengan sukacita oleh diaspora Indonesia di luar negeri. Di Mesir, orang Indonesia dan masyarakat Mesir merayakan kabar kemerdekaan yang mereka dengar lewat radio pada 18 Agustus 1945. Bahkan, media massa Mesir memberitakannya dengan simpati. Sementara itu, di Australia, orang Indonesia yang mendengar berita serupa menyatakan dukungan mereka dengan melakukan mogok kerja, menolak bekerja di kapal Belanda, dan aksi ini turut didukung oleh buruh Australia yang juga mendukung kemerdekaan Indonesia.